minal aidin wal faizin. Selamat hari raya Lebaran yang hari ini di rumah aja. Saya beri tepuk tangan karena sudah mendukung imbauan pemerintah untuk tetap di rumah aja. Nah, spesial Lebaran kali ini kita ada narasumber yang kangen sama Eyang Titik Puspa. Boleh ya, saya pasang dulu pinnya nih hari ini. Oke, sebentar ya. Kita akan ngobrol seru pastinya sama Eyang Titik Puspa. Nah, kali ini saya juga ditemani sama Tiffany Raitama yang menjadi kiper saya agar mengawal live kita hari ini spesial dengan Eyang Titik Puspa yang masih energik ya. Kalau kita lihat itu gimana sih resepnya, seperti apa, dan juga gimana Lebaran tahun ini, karena kalau kita tahu itu keluarga besarnya Eyang Titik Puspa, tapi kan tahun ini semuanya dilarang begitu ya untuk bisa silaturahmi langsung, kalau bisa virtual aja. Nah, kita juga akan coba nih ya, apakah Eyang Titi sudah bergabung bersama kita. Terus juga yang mau request lagu-lagu Eyang Titi Puspa boleh di komentar atau itu ada di kolom pertanyaan. Oke, kita lihat ya apakah Eyang Titi sudah bergabung. Jadi kita Lebaran seru ala Eyang Titik Puspa, sekalian juga nostalgia waktu kita masih kecil. Banyak banget begitu lagu-lagunya Eyang Titi, bisa Gang Kelinci, terus juga Apanya Dong, dan Marilah Kemari. Nah, siapa yang mau request lagu bisa tulis juga di sini ya. Kita coba ya, apakah sudah ada Eyang Titi bergabung di Instagram kita hari ini. Oke, Mbak Tiffany nanti akan membantu saya untuk koordinasi Instagramnya. Pastikan yang bergabung itu di @cnnindonesia.tv ya. Nah, untuk kalian sendiri gimana nih Lebarannya? Apakah juga di rumah aja? Terus seperti apa? Boleh cerita-cerita ya. Terus juga apa sih yang berkesan di Lebaran kali ini? Ini saya juga lagi coba pakai kerudung dengan baik dan benar ya, biar cuco, biar gak kalah cuco dengan Eyang Titik Puspa yang kecantikannya luar biasa, masih terjaga sampai usia sekarang 82 tahun saudara-saudara. Nah, sementara kita 30 tahun, 40 tahun udah mulai tuh was-was dengan wajah seperti ini. Kalau Eyang Titi ya 82 tahun masih terlihat kencang. Nah, bisa juga nostalgia-nostalgia apa yang kalian ingat tentang Eyang Titik Puspa. Nah, kita akan bergabung ya. Gimana Mbak Tiffany Raitama? Apakah Eyang sudah bergabung? Sebentar. Dansa juga. Oke, dansa bareng Eyang Titi. Oke, nanti saya juga lagi cari nih dansa. Berarti ada beberapa lagu ya. Nah, pastikan Anda jangan kemana-mana. Pastikan di @cnnindonesia.tv. Nah, ini gimana ini? Apakah Eyang sudah ada di @cnnindonesia.tv di Instagramnya? Karena kita pastinya udah gak sabar ya menantikan suara emas juga dari Eyang Titi. Saya juga sambil cari-cari link lagu-lagu di YouTube-nya Eyang Titi biar kita nanti sama-sama karaoke. Jadi siapkan juga Mbak Dara yang request. Oke, sebentar. Dansa yo dansa karaoke. Belum ada request nih guys. Sebentar ya. Atau sebentar saya lanjut live lagi biar bergabung dengan Eyang Titi. Oh, Dara sepupunya. Aku temennya Onik. Oke, on proses. Jadi Eyang ini keluarganya banyak banget, dari 12 bersaudara, kemudian beranak cucu sampailah itu lebih dari 100 orang gitu tiap Lebaran. Nah, oke, Eyang Titi sudah bergabung. Kita siap-siap ya bersama ya. Saya siapin juga nih biar cakep. Kita lanjut.
Nah, ini Eyang sudah mau bergabung sama kita. Halo. Assalamualaikum Eyang. Waalaikumsalam. Aduh cantik banget Eyang. Ini Aduh, resep mana kacanya mau lihat cantik apa enggak? banget Eyang. Aduh aku kalah nih Eyang. Iya, ya yang cantik yang itu dong. Eyang, jadi lebarannya Ya, gimana nih Eyang? Kamu tips. apa? Lebarannya gimana Eyang? Lebaran. Ini cuma Mm-mm. yang boleh saya masukkan ke rumah ini cuma cucu saya 2 yang operate ini. Oh gitu. Lainnya Udah. dilarang masuk. Darah udah disemprot juga tuh, Wah, disinfektan. ada. Eyang, kalau kita Yes. bicara tentang lebaran kan tiap tahunnya tuh selalu kumpul keluarga tuh Eyang. Udah kayak retret perusahaan nih Eyang. Itu tahun lalu tuh Eyang ya. Oh ya, itu baru seperempat. Semuanya ada 150 lebih Ya ampun, dari baru 12 anak. oh ada Dan 12 anak. 12 anak dan yang melahirkan cuman 9. Yang 3 belum tidak melahirkan. Udah melahirkan lah itu 150-an orang gitu Kalau ya. 200 kali. Eyang, apa Yap. nggak Eyang nama cucu nih Eyang? Hah? Nama-nama cucunya jadi ya hafal nggak? Aduh. Oh, ada ini cucu saya ini. Namanya Gadis dan Dara. Ini Gadis yang dan operate Dara. ini. Oh, Yang keren keren. operate ini. Jadi Eyang cucunya berapa nih Eyang? Cucu saya, Piro ya? Ada Cu- 7 tuh. Antara 7 atau 9. Ya, 7. 7. Cicitnya 8. Oh, oke. Luar biasa. Eyang, biasanya tradisi lebaran Yes. tahun-tahun sebelumnya gimana sih Eyang? Yes, kenapa? Biasanya kita di Tradisi lebaran tahun lalu. tahun lalu kalau enggak outing ya di di Puspa Catering itu ada hall. Nah, itu bisa cukup masih sampai keluar lagi. Nah, kalau sekarang apa? Kalau sekarang kenapa Eyang? Sekarang kan dilarang sama pemerintah Republik Indonesia. Dan aku memang takut. Takut karena umurku sudah 82. Mau 82,5. Nah, karena udah segitu jadi fragile gitu, takut kena kesenggol-senggol gitu, takut. Lalu biasanya ada ini ritual ataupun kayak tradisi Eyang memberikan nasihat-nasihat ke Ya, biasanya sungkeman. Hmm. Semua dari yang tertua sampai yang termuda sungkem sama saya, juga adik-adik saya, karena dulu adik-adik saya tuh saya yang yang ngopen nih. Yang ibu saya meninggal tahun 64, adik saya ada yang masih kelas 2 SD. Nah, adik saya kan 8. Nah, udah dipasrahkan ke saya, tapi nggak semuanya. Ada yang 2 di tempat lain. Kata orang nih ya Eyang, sebelum memaafkan orang lain katanya harus memaafkan diri sendiri. Bener nggak Eyang? Ya, memaafkan juga harus mengatur, juga harus teposliro. Apa tuh Eyang? Oh, Teposliro itu ya harus jangan dikerjakan untuk orang lain kalau kita sendiri tidak mau dibegitukan. Oh. Iya. Jadi memang harus berbuat baik juga kalau kita memang mau dibaik-baikin. Iya. Ya, memang dulu saya ngajari adik-adik saya, itu kan dulu kan ada adik, ada anak tiri. Jadi ada yang manggil mama, tante, ada yang mbak. Nah, itu saya kumpulin. Pokoknya kalian tinggal di sini berarti kalian itu numpang. Saya bilang tuh, orang numpang tuh harus bayar. Nah, bayarnya apa? Bayarnya apa? Harus ikut peraturan di rumah ini. Terus harus hormat kepada siapapun dia. Miskin, kaya, tua, muda, saudara, ataupun bukan.
Itu harus hormat. Jangan berbuat sesuatu yang memalukan keluarga. Yang keempat, ini cari uang, kalian sekolah. Jadi tidak ada lagi, ayo belajar, ayo ini, ayo mandi, ayo itu. Itu kalau pagi anak segitu banyaknya, rumahnya kecil, kayak pasar. Dan kelima, kalau ada apa-apa, jam berapa saja, kapan saja. Kalau mau bicara, ayo kalau Mama, Tante Titi, Mbak Ti ada di rumah. Walaupun di kamar, kalau masih hidup berarti masih boleh diketok lampunya. Ya, gitu. Jadi ya itu ya itu yang apa ya buat dasar mereka. Nah, kemudian ya, suka sering bertanya-tanya ya itu. Sorry ya suara saya pecah ini. Karena apa? Udah tua. karena udah tua suaranya pecah. Itu sama. Huh? Eyang. Yes. Eyang, ini kan Lebaran situasinya lagi pandemi kayak gini, Eyang. Sebenarnya dulu kan di Indonesia keadaan juga kayak gini, Eyang, selama Eyang hidup 82 tahun. Pernah nggak sih ada situasi di mana kita nggak boleh bersilaturahmi langsung ke keluarga atau di luar rumah? Rasa-rasanya belum ada tuh. Nggak ada kayaknya sih ya, dalam ingatan saya nggak ada. Ya cuman dulu kalau zaman perang, jam 6 sudah tidak boleh keluar rumah. Ya, itu jam malam namanya. Oh, oke. Jadi gitu ya, Eyang ya. Nah, iya. Eyang, kita nostalgia nih, Eyang. Ini kan sempat viral nih, fotonya Eyang waktu muda. Nah, umur berapa ya? Itu, ya gimana aku suruh ingat ya. Ya antara, berapa ya? Cantik banget. Ya sebelum 50 kali ya. Antara segitulah. Katanya mirip Isyana Saraswati, Eyang. Tahu nggak, Eyang? Apakah dia senang dikatakan begitu? Kan dia cantik. Ini kan cuma esrekeweketekemehe. Dia dari dulu tuh alisnya kan sekarang trennya kayak begitu tuh, Eyang. Ternyata dari dulu udah kayak gitu ya? Enggak, dulu tuh ada yang kadang tipis, kadang besar, kadang itu ya ikut aja deh. Kadang pernah yang tipis gitu ada. Berarti ini tahun 50-an gitu, Eyang? Bukan, umur belum sampai 50. Kurang lebih 50-an. Sih sudah tahun berapa ya? Mungkin ya kalau 70 berarti ya 70 80 lah gitu. Sekitar tahun. Iya. Eyang, kalau Eyang. Nah, itu. Itu coba sampai ke bawah. Coba sampai ke bawah. Sampai ke bawah gitu. Jadi badan saya masih kelihatan kecil. Itu kan separuh. Ya. Akunya diilangin coba. Set gitu. Ini bentar. Ini nggak jadi error. Nah, terus ada lagi nih, Eyang. Nah, ini. Tapi setengah-setengah. Ya, tampaknya gangguan ini ya, sinyal ya. Sebentar ya. Turunin. Akunya diturunin. Sit, dianya muncul. Oh. Susah ya. Iya. Ya, pokoknya saya suka. Nih, Eyang? Ya itu antara ya 80-an lah. Tahun 80-an. Oke. Saya suka matching-matchingin sendiri gitu. Ya. Apa? Bagus banget ya warnanya. Eyang, ini kan gambarnya masih pecah. Eyang, aku coba remove dulu. Nanti Eyang gabung lagi ya. Oh, kenapa sih? Iya. Ya. Kok masih pecah kan? Oke. Nah, itu tadi ya. Sebentar kita akan coba nyambung lagi dengan Eyang. Terus juga bagi yang ingin bergabung, bagi yang ingin request lagu-lagunya apa aja, terus kita coba request lagi ya, Eyang untuk gabung.
Coba kita cek lagi apakah Eyang sudah bergabung dengan kita. Tadi udah banyak juga ya ceritanya tentang Eyang, dari 12 bersaudara. Kemudian sudah lebih dari 150 anggota keluarganya sekarang. Nah, kita akan lanjut lagi nih nostalgia dengan Eyang Titik Puspa. Ada join lagi ya, sebentar ya. Yes, iya. Eyang. Oke. Nah, masih pecah juga. Oke. Masih Nah, pecah juga enggak? Ini sih Ya. ya. Kalau di aku sih nggak terlalu ya. Tapi coba nanti aku coba tanya juga nih. Eyang, ini kan ada beberapa foto Eyang nih. Iya, Kayak gini. Terus Kalau ini sih udah 82. Oh, ini juga. suka banget Eyang kayak begitu. Eyang ini. Itu dia foto Eyang ya. Hah? Ya suka di Pose foto-foto favorit orang Eyang. gitu. Enggak, suka dikasih ke orang. Aku malah nggak punya simpenan, aku dikasih-kasih orang. Oh gitu. Iya. Tapi kenapa posenya suka kayak gini? Posenya suka gini Tahu. Eyang. Apa aja. Ya itu Kylie welcome. Yes, I'm here. Please come. Ya. Oh gitu. Buka ya. Eyang mirip deh sama mamaku nih. Tuh ya. Oh, mamanya. Salam buat mama, salam. Kalau aku lihat iklannya Eyang tuh, jadi suka videoin. Ini mirip nih. Yang di iklan itu produk Indonesia Eyang. Oh, yang pakailah produk-produk Indonesia. Cinta produk-produk Indonesia. Iya, itu udah hampir 10 tahun tuh produk itu. Terus diperpanjang. Eyang, ini kan tips cantiknya apa sih? Eyang banyak yang nanya nih, apa sih resep awet mudanya? Kok kayaknya Eyang berhenti di wajah usia 50-an tahun nih? Udah 82 Berhenti tahun. ya? Habis nggak ada yang dorong, jadi berhenti. Nggak, buat saya orangnya terlalu pasrah. Jadi misalnya gini, kalau saya kehilangan pasrah, misalnya rumah saya kebakaran, aduh rumahku open air deh, oh Gusti ngersakaken tah, nggih monggo, artinya apa? Rumahku sudah kebakar habis, Tuhan, oh ini yang Tuhan kehendaki, silakan. Nah, misalnya saya sakit ya, karena kena cancer dulu kan, nah, oh Gusti ngersakaken, nggih monggo. Nah, gitu. Jadi semua tuh, misalnya saya kehilangan pun, oh ini memang mungkin orang perlu uang, jadi biarin ya Tuhan ya, nggak apa-apa, nggak mau. Kalau Tuhan kehendaki silahkan. Tapi, nah segitu saya ya, saya mau dikata-katai orang, mau diapain orang, mau dihina, disalahin, apa-apa, saya nggak apa-apa, nggak pernah balas, ya. Tapi kalau sudah urusan keluarga sama pemerintah, nah saya itu sok tahu. Saya tuh cintanya sama negaraku kan lahir batin, udah sampai nafas terakhir. Karena apa? Saya tuh bangga sekali sama para pahlawan yang telah membuat Indonesia sampai kayak bisa begini, itu kan karena beliau-beliau. Jadi saya tuh sangat menghormati, sangat menghargai. Makanya waktu saya umur 80, saya itu tour the grave. Saya ke Kalibata, saya ke Pak Hatta, saya ke Pak Jenderal Sudirman, saya ke guru itu siapa guru yang seluruh Indonesia, Ki Hajar Dewantoro. Nah kalau Presiden Soekarno sih pasti itu kemana-mana. Pokoknya sampai aku harus dapat waktu umur 80 ya, harus dapat 8 ziarah makam. Nggak taunya bisa dapat 13.
Nah, segitu. Nah, makanya kalau ada apa-apa ribut-ribut kayak kemarin tuh urusan apa pilihan presiden. Aduh, aku sampai ya Allah Tuhan, damaikan, sadarkan semuanya bahwa semua udah Tuhan atur. Udah wes pokoknya gitu. Terus kena ini corona. Ya Allah, itu saya sampai apa ya berinding sama kalau berdoa tuh ya Allah Tuhan kasihanilah. Bayangin itu dokternya berapa, yang sakit berapa ribu, dokternya cuma segitu. Nah itu kalau coba kita pikir, mereka tuh dokter tuh kerja, dokter sama siapa para perawat dan para itu kan tidak hitung waktu boleh dikatakan. Malah saya dengar katanya nggak boleh makan dulu sebelum jam segini karena pakaian itu dipakai hanya boleh sekali. Nah itu kayak apa sampai ada suaminya dulu meninggal, baru istrinya yang mengandung. Itu rasanya saya lemas, Tuhan. Kenapa kok cuman punya hanya sedikit nunggu. Kalau kita mau nunggu di rumah, itu corona bisa cepat hilang. Tapi kalau kita oh saya mesti ini, keluar ini udah gitu nggak pakai masker terus di tempat rame pulang lupa nggak mandi nggak itu. Nah itu tuh saya tuh suka mendoakan Tuhan sadarkan mereka semua saudara-saudara saya. Kasihan itu dokter itu semua yang ngurusi mereka itu sudah boleh dikatakan lahir batin, jiwa raga. Nah, saya mohon itu cuma satu deh. Yuk, kalau mau corona umurnya pendek, kita di rumah deh. Seberapa saat, memang bosan. Tapi kalau tidak mau di rumah, mau jalan-jalan, ya corona ya panjang umurnya. Sepanjang semaunya mereka yang suka jalan-jalan, suka itu. Kalau perlu memang ya boleh sih pergi. Kalau memang perlu silakan, cuman pakailah aturan. Itu aja doa saya semoga kekasihku, sayangku, cintaku, yang terhormatku, yang kubanggakan semua bangsaku. Yuk kita ikuti peraturan. Kasihan anak-anak kita yang kecil-kecil kalau sampai Anda yang masih punya putra-putri, masih banyak orang yang dicintai, kalau Anda pergi kan kasihan. Atau sebaliknya, yang Anda cintai pergi. Padahal itu karena kita yang selalu keluar rumah semaunya. Nah, mudah-mudahan dengan ini terbuka kita berpikir terus dirasakan ke batin kita. Seperti apa sih? Ini hanya cobaan dari Tuhan yang kita diambil. Kamu sabar enggak? Sabar enggak? Jadi bersyukur, kamu sudah bersyukur dikasih Indonesia yang cantik mulai. Alam semesta raya yang sangat mengagumkan. Aku kalau bilang alam semesta ini merinding. Aduh. Jadi itu tuh mari kita nikmati dengan jalan apa? Cuma bosan di rumah. Memang memang ada urusan ekonomi ya itu masih bisa deh diselamatkan dengan pergi tapi pakai aturan. Jadi saya pun selalu berdoa, Tuhan kasihanilah, tolonglah mereka orang-orang yang saudara saya yang kekurangan sandang, pangan, papan, pekerjaan, kesakitan atau ketakutan. Angkatlah dia supaya bisa hidup yang sewajarnya. Nah, kalau yang orang kaya-kaya kan yang masih punya itu. Orang-orang yang tidak punya itu memang mereka butuh sekali uang. Tetapi ya itu memang kayak buah si malakama ya. Jadi tapi si malakamanya itu bisa sebentar kalau kita sadar. Nah, kalau enggak, kalau kita mau semau-maunya, ya coronanya ya sepanjang jalan kenangan sampai entah kapan. Eyang, kalau ketemu yang bandel-bandel mau diapain nih, Eyang? Yang bandel-bandel masih keluar rumah, ini pertanyaan dari Tiffany Raitama nih, Eyang. Apa ya? Tak peluk. Oh, dipeluk ya? Yuk, kita ingat yuk, kita sadar yuk, bahwa kita punya keluarga, punya orang yang dicintai, punya ayah bunda, punya kekasih.
biar Supaya sadar ya. nah, itu aja. Dan selalu saya doa kok. Dan juga mungkin yang belum sadar nih perlu meditasi ya Eyang. Eyang kan juga meditasi ya untuk penyembuhan kanker. Meditasi Iya. Tapi selain meditasi ada lagi loh. apa tuh Eyang? Ya, jadi aku kan boleh dikatakan depresi ini. Selama habis presiden berhenti sebentar terus sekarang ini. Jadi ini saya kayak orang ya kayak orang depresi. Terus aku dibilangin sama teman, aku sudah nggak kepengen apa-apa, aku sudah lemes, aku sudah ini. Aku dikirimi buku yang di sini ditulisnya apa ya, art therapy atau anti stres. Jadi ada gambar-gambar yang masih kosong-kosong gini, terus disuruh apa, diwarnain. Nah, Oh, itu aku kan tadinya ngapain sih kayak anak kelas 0, udah hampir lebih dari kelas 0 karena Tante Titi terlalu mikirnya terlalu keras. Tuh, ini saya bisa bikin gini nih. jadi Tuh. rasanya Eyang setelah coba terapi kayak Setelah membuat begini-beginian, saya tuh hidup kembali, tahu nggak? Oh, Hidup kembali itu rasanya tuh saya tuh. jadi hanya dengan mewarnai tapi rasanya jadi ini ya Eyang. Kayak membangkitkan rasa lagi. Oh. Makanya dibikin ini anti stres. Hmm. Hampir setelah saya bikin gambar-gambar ini, itu terus saya bisa bikin lagu. Oh, barunya Eyang. Terus Apa Eyang? Hah? Apalagi lagunya? Ya ada deh, ntar tunggu ini mana yang itu. Terus ada apa lagi Eyang? Hah? Mau lihat lagi Eyang gambarnya? Gambarnya mau lihat lagi ya. Yang ini udah. Udah, Nih. itu satu hari langsung diselesain Eyang. Ini Moskow ya, Moskow. Oh, yang ini yang apa yang nah nih. Nah, ini tadinya semua hitam semua, tinggal aku mewarnai. Berapa lama Eyang warnainnya Eyang? Aku bisa duduk dari jam 10 pagi bisa sampai jam 4, jam 5. Itu tuh bisa lihat gambar gitu. Ih, aku bisa bikin ya. Ih, lucu. Apa? Oh, ini sampai saya kasih nama Blackpink. Ini rumahnya black. Nah, sebelah sini pink. Perahunya sini black, sini pink. Nah, ini juga perahu ini. Keren banget. Iya, jadi apa? Jadi kita tuh mencari, Mencari apa Eyang? Mencari sesuatu tuh artinya nggak taunya tidak perlu pakai yang bagaimana susah-susah. Nggak taunya ya kalau kita suka menolong orang, ada orang yang menolong hanya dengan ngasih gambar. Kamu gila, kayak orang tua suruh mewarnai. Iya, kalau nggak mau mewarnai nanti gila bener. Bener loh, abis itu saya rasanya cadadadang gitu. Jadi kayak orang yang habis dicas gitu. Terus bisa sini, terus bisa ketawa, bisa ini main-main. Jadi nggak taunya kita itu apa? Kalau meditasi gimana Eyang? Meditasi. Oh, kalau meditasi itu saya hampir setiap saat. Jadi meditasi sudah ada tuh jadi cuman tangan di pupu ki apa to cara Melayune pupu cara Indonesianya. Paha, tangan kiri kanan di atas paha, matanya ditutup, terus napas keluar masuk dari hidung pelan, napasnya bukan yang diatur kayak orang mau tidur aja, tapi nggak boleh tidur. Terus lidah dilipat di belakang belakang sendiri sana. Angga kabar di sana di belakang agak yang kayak urat gitu,
Nah, dekat sama itu. Karena kalau yang di tengah keras, itu syarafnya kurang bagus. Jadi ada di belakang. Terus mengkem, terus merem, udah itu mulai. Oh, oke. Nah, itu kenapa begitu? Karena rahang bawah terus melewati pusar sampai turun sampai ke tulang belakang itu yin. Dari tulang belakang naik ke tulang belakang dari tulang tulang buntutnya apa? Ekor, dari tulang ekor. Dari tulang ekor Itu terus ada sampai ke durasi kepala itu yang. Jadi supaya yin sama yang bisa ketemu, ada bridge-nya yaitu lidah. Nah, itu nanti dia bikin satu putaran yang demikian sudah dibikin sama Tuhan, itu menghasilkan qi. Nah, qi itu disuruh oleh itu badan untuk mencari titik akupunktur yang rusak. Jadi nanti ada ceting, 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 ceting. Nah, tidak boleh dipegang atau digaruk, diem 1 jam. Habis itu tangannya dibeginikan, taruh di muka, terus minum air putih, dah istirahat. Tapi selama gitu, mengerjakan itu, tidak boleh olahraga karena syaraf baru diatur oleh qi tadi untuk nanti kemana. Nah, waktu saya kena cancer kan 13 hari, 1 hari 5 jam. Terus saya dibilang sembuh. Saya antara percaya apa enggak, saya kembali lagi ke Singapura, begitu diperiksa sama dokternya, dia buka terus, what happened? Nah, udah. Itu bisa clean, seperti nggak ada apa-apa. Itu ada sama minum obat juga nggak sih, Eyang? Tidak ada obat, tidak ada konsumsi pelentil, apa gitu? tidak ada bunga, tidak ada api unggun, tidak apa-apa. Udah, saya dulu, minta izin dulu sama Tuhan. Udah, baru ngerjakan. Soalnya banyak banget yang di usia muda juga sekarang udah kena kanker, tapi ketika mengetahui itu malah nggak semangat lagi gitu, Eyang. Nggak semangat untuk? Nggak semangat untuk cari pengobatannya atau nggak semangat hidup lagi. Saya kasih nomor ya, Anda ke sana. 0811 97 86 182. Ya, Oke, 0811 97 86 182. Nah, telepon dulu. Nanti baru ngomong. Telepon dulu baru ngomong. Apa SMS dulu. Nanti juga kita akan tayangin ulang nih kita masukin YouTube juga. Jadi siapa yang mau cari mungkin obatan juga seperti itu. Iya. Bagi resep nih gimana terapi, lalu juga art terapi. Sekarang kita mau nyanyi-nyanyi dong, Eyang. Nyanyi apa? Aku baru pecah dulu. Yuk, kamu nyanyi. Ya. Aku nyanyi awalnya, Eyang lanjutin kan suara aku belum ini loh, belum minal aidin wal faizin dulu. Ya, boleh, Eyang, silakan, Eyang. Ya, aduh, selamat yang tercinta, yang terhormat, yang tersayang. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin kepada saudaraku seluruh Indonesia, siapapun Anda. Mudah-mudahan Tuhan cepat memberikan kedamaian di negeriku ini dan membangkitkan rasa tanggung jawab masing-masing manusia Indonesia, bangsa Indonesia, untuk bisa mempercepat, memotong corona ini agar kita semuanya bisa saling bertemu dengan senang hati dan tidak ada lagi para dokter yang harus, itu dokter satu harus ngurusin 100.000, itu nggak kepikir buat saya. Makanya yuk kita memberikan hormat, memberikan semangat kepada para dokter, para
relawan, para suster, para semuanya itu, dan siapapun yang berkenaan dengan itu. Itu kayak juga siapa tuh polisi siang-siang dari siang sampai malam Iya. berdiri di tengah jalan, masya Allah itu, ya. Jadi Aha. minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin, semoga saya diampunin segala dosa saya. Saya umur 82 sekarang, jadi dosa saya banyak. Jadi dimaafin ya. Makasih sayang. Iya, tapi banyak saya si Eyang ini. Nah, Eyang, ini kan Ah. kalau hati yang senang pasti juga lebih happy lagi, lebih Ah. sehat lagi. Kan kita mau karaokean ya sama Eyang ya. Ya. Oke, Karaoke apa Eyang tuh? lanjutin ya, Eyang. Lagu apanya dong, bentar ya. Tahu, itu tuh suara masih dulu masih tinggi, sekarang udah di bawah sinar bulan purnama. Iya. Kedengeran nggak, Eyang? Kurang. Pikir-pikir Pikir-pikir. apanya dong. Dia punya apa? Dia punya apa? Sesuatu tertarik. sangat menarik. Itu Nyanyi. nggak masuk. Semuanya biasa saja. Coba aku lihat lagi. Yang mana yang Yang mana? menarik. Lanjut lagi, Yang. Coba kulihat lagi. Hidungnya semuanya biasa saja. Makin aku memandangnya, makin aku jatuh cinta. Apanya? Tahu nggak musiknya nggak sampai ke kupingku? Apanya dong? Apanya dong? Dang ding dong. Musiknya nggak masuk. Iya, Yang. Apa-apa, Eyang. Mungkin juga delay juga, Eyang. Lanjut lagi, Eyang. Oh nggak gitu. Ya. Apanya dong? Apanya dong? Dading dong, dang ding dong. Oke. Ini ada lagi nih, Eyang. Apa? Mari Musikmu tidak masuk ke telingaku. masuk ya. Aduh, bentar ya, Eyang ya. Coba ya. Ini denger nggak? Nah, ya. Nih ya. Cuma tok cas saya. Eyang nyanyi, aku joget-joget, Eyang. Ya, kamu nyanyi aja jadi aku ngerti. Marilah kemari, hey, 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 kau. kawan. Akulah di sini. Lanjut, Hey, ya. hey, hey, hey. Hey, kasih. Mari bergembira bersama-sama, hilangkan hati duka lara. Kamu ngerti nggak? Musiknya nggak masuk ke kupengku. Ya, Eyang, aku udah matiin musiknya, jadi suaranya Eyang aja biar kita denger. Oh, begitulah bunyinya. Bagus banget, Eyang. Eyang, Itu lagu apanya dong tahun 83. Kalau Marilah Kemari tahun 64. Kamu udah lahir belum tahun 64? belum, Eyang. Itu mama papaku aja belum nikah, Eyang. Oh, belum, Pak. 90, Eyang. Tahun Ya 90. Allah, enak amat 90. Udah semuanya ada. Kalau dulu tuh semuanya masih miskin, kemana-mana naik becak. Iya, Eyang. Terus aku tahu Eyang tuh dari zaman Trio Kuek-Kuek tuh pasti ada Eyang Titi Puspa di situ. Kalau yang dia wek-wek, aku wok-wok. Ada lagi nih yang request nih, Eyang. Apa? Dan Ya, apa? dansa itu berapa, Eyang? Apa? Dansa yuk, dansa. Dansa yuk dansa. Buat apa kau bermuram durja? Habis waktumu dengan percuma. Hati nelangsa. Buat apa? Dan saya dansa. Kamu kedinginan ya? Kayak Eyang kan
selalu ada ini ya, ada sesuatu gitu, pernik di bajunya, Heeh. bulu-bulu. Ya kalau itu nyanyi, kalau sekarang ngobrol sih pakai bulu-bulu nanti. Mm. Pada ngapain tuh Titi Puspa dong? Eyang, dansa tuh gimana Eyang? Yang ciptain siapa? Kenapa? Eyang sendiri. Iya, Hmm. kan itu ada musik apa band band klub band dari Bandung. Apa tuh? Dari Bandung. Apa ya Eyang ya? Dansa. Bing, bukan ya? Bukan Pampers kan dari sini. Siapa sih? Pokoknya saya bikinin itu dansa sama ini Bimbi. Bimbi nama seorang gadis. Sederhana tapi manis. Pergi dari kampungnya, tujuannya ke kota. Duduk coba-coba. Cepat dia sesuaikan diri. Lagaknya Mbak Pragawati. Uang entah dari mana. Segalanya pun punya. Dan langsung ngetop namanya. Bimbi. Wih, Ya, itu dari dua. Roles. Nah, band Roles kamu juga belum lahir. belum lahir Dari juga Bandung. Dari Eyang. Bandung. Eyang, satu lagi nih Yes. Eyang, yang sangat legenda lagunya Gang Kelinci. Heeh. Itu Gimana tuh? tahun antara tahun 63 maupun 64 saya didatengin seorang anak kecil. Ya, memang dia sudah ada sudah pernah dengar namanya Lili Suryani. Tante, saya bikinin lagu dong. Oh iya. Terus ngobrol lagi, saya ajak main, saya ini dia senang, pokoknya senang di rumah saya, dia juga ikut itu tuh main-main ini. Sampai sore lah, mana lagunya? Kamu iya minta lagu ya? Ya udah jangan sekarang, yuk ini sudah sore, ayo kamu saya antar. Udah sore jadi saya antar pakai becak. Saya terus ke Pasar Baru, di belakangnya itu ada namanya Gang Kelinci. Itu Gang Kelinci itu ada gang, jalannya tuh nggak sampai semeter. Itu orang anak kecil koprok lari ke kiri kanan pokoknya itu jalan sesempit itu jadi udah begitu pulang sampai di jalan naik becak udah Jakarta kotaku indah dan megah udah di kereta di becak itu udah jadi itu lagu. Tapi baru di kepala, habis gak bawa tulisan. Begitulah bunyinya. Tinggi itu kenapa tuh Eyang? Persis Apa? kayak anak kecil. Wajahku bulat tak bisa tinggi. Badanku bulat kan, dia kan kecil itu si Lilis tuh. Lilisnya kan kecil gitu. Tapi tak bikin bulat. Aduh, masih pakai roknya tuh yang masih kalau itu tuh pentisnya masih kelihatan tuh loh, yang masih mungkin di kelas berapa kayak itu SD. Eyang, mau dong Eyang sebentar ya. Coba ya, siapa tahu nih lagu suara keren nih. Bentar ya. Tadi aku udah siapin nih. Bentar ya, coba ya. Siapin apa sih? Musiknya siapa tahu kedengeran ya Eyang ya. Kali ini bentar ya. Mana? Tetep ya. Ada nggak Eyang? Musikmu di telingaku antara ada dan tiada. Gimana sih? Ya, karena ya, delay nih Eyang, kayaknya dia mampir dulu ya kemana gitu.
Eyang nyanyi dong, Eyang lagi yang Gang Kelinci, Eyang. Eh, Jakarta. tahu nggak, suaraku tuh sedang Apa ya? pecah. Hah? Bagus, Pokoknya Eyang. tunggu Masih aja, kedengeran. Eyang baru bikin lagu ya. Baru bikin lagu, sedang dikerjain. Tapi lagunya ini untuk menghibur semua orang yang sedang dalam keadaan ya corona yang gila nih. Jadi tunggu aja nanti ada. Oke. Ya. Terakhir dong, refnya aja. Gang Kelinci nih Oh. masih Eyang. Sekate-kate, 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 sekate-kate. Sekate-kate judulnya. Oh, oke. Jadi itu nanti ditunggu ya, Eyang Kalau ya. orang Jakarta bilang kalau orang ngomong semaunya kan sekate-kate. Apa sih lo ngomong sekate-kate? Bukan kate pendek. Ini kan kita waktunya udah mau habis nih, Eyang. Ya. 40 menit. Eyang mau ada ini nggak sih, Eyang? Nasihat dari seorang Eyang yang sudah 82 tahun lebih lama hidupnya dibanding kita-kita ini. Apa sih, Eyang, dalam menghadapi hidup ini harus seperti apa, Eyang? Harus seperti apa? Harus dekat dengan Tuhan. Bicara apa saja kepada Tuhan. Jadi saya ketemu Tuhan yang sebenarnya dalam bicara saya, ngobrol sama Tuhan, saya kelas 3 SD. Jadi waktu itu tuh saya dari kecil tuh penyakitan terus. Jadi sekali waktu itu baru hujan deras saya disuruh pulang. Saya sakit. Nah, saya komplain sama yang di atas. Terus ada halilintar, orang wedi aku paten nono gitu. Jadi terus aku mau bunuh diri, aku bilang gitu. Namaku kan sampai 3 waktu kecil. Sudarwati, Kadarwati, Sumarti. Ini masih sakit melulu nih. Nah, ini kelas 3 itu datang sakit malaria yang sebentar-sebentar itu nggak ada obatnya tuh dulu, obatnya kina dulu sampai kupingnya budak gitu, obat jabat dulu. Udah dari situ, terus saya diberi satu keajaiban, ya karena saya makan sesuatu, itu enggak tak ceritain panjang. Sembuh. Nah, dari situ, Tuhan kok nggak marah sama saya? Kok saya malah dikasih sembuh? Udah dari situ, setiap hari saya pulang sekolah, saya nyanyi dulu buat Tuhan, ngobrol. Nah, teman saya Tuhan. Makanya anak saya, waktu sudah bisa diajak bicara, saya kenalkan kepada Tuhan. Nah, malah justru yang masuk agama Islam duluan anak saya. Jadi, supaya sadar bahwa Tuhan tuh tahu segalanya. Kalau kita sadar ada Tuhan, maka tidak bakal ada iri, dengki, keji, ngebully sampai korupsi. Karena Tuhan tahu. Jadi kalau orang yang mengerjakan ini, jadi berarti dia tidak takut sama Tuhan. Nah, makanya yang penting sekarang ya ini pointersnya itu ya manage your life as good as possible. Nah, terus minta tuntunan dari sana yang di atas. Nah, itu baru kita akan merasa damai. Kalau diapain orang, nggak usah dibalas. Diapain, nggak usah balas. Yang baik diterima dengan baik. Tapi kalau dia misalnya menjelekkan atau ini atau itu, yang yang sampai keji, udah. Nanti Tuhan yang akan ngatur. Nah, makanya seperti ini sekarang corona, terima aja dulu, nanti Tuhan yang mengatur. Memang semua itu tidak ada yang gampang. Ini kita semua sedang dalam keadaan dicoba oleh Tuhan. Seberapa besar cinta kita kepada Tuhan. Nah, di masa itu, nah kita harus memikir, what must I do?
bagaimana supaya si corona itu jangan berpanjang-panjang. Nah, Hmm. Ya, ya Eyang. Halo. Ini agak delay ya. dilihat, lihat ke saya. Hei, mesti gini. Oke. Eyang ini agak Hah? putus-putus nih Eyang. Tapi Eyang Iya. putus-putus nih. Apa jaringan? Tapi Eyang makasih banyak Kak Eyang sudah berbagi tips damai di diri Yes, sendiri, aku ya terima kehidupan. kasih sekali. Namanya siapa? Lady Lady, Eyang. Lady ya, Lady and Gold ya. Terima kasih juga Iya, ada komentar. Terima kasih Eyang yang selalu mengajarkan saling cinta, tidak boleh balas kejahatan dengan kejahatan. Semoga di lebaran iya. ini hidup baru ya, beneran jadi orang baru dan juga Amin, lebih memaknai amin, hidup amin, lebih. amin, amin. Kalau kita mau berdoa bareng-bareng, Tuhan pasti kasih. Ya makanya kalau Iya, kepingin corona pendek, jangan panjang umurnya corona, mari kita mulai membenahi diri, ya iya. ikuti peraturan. Tapi kalau kita semau kita, si corona juga semau dia. Dia sampai zaman kapan nggak ngerti sudah. Iya. Ya, terima kasih banyak ya Eyang. Salam Oke, buat sekali nanti kalau lagi, ya. Oke, apa sekali ya? lagi, ya, hormat, cinta, dan doa dari saya untuk Anda semuanya, seluruh bangsa Indonesia, pimpinan negeriku, dan semuanya para cerdik pandai, para kiai, semua. Ya, pokoknya semua seluruh Indonesia deh, kalau disebut nanti habis waktunya. Oke. Iya. Minal Amin. aidin wal faizin, sekali lagi mohon maaf lahir batin. Terima kasih Trans CNN. Iya, keluarga Trans TV juga nih Eyang. Iya. Thank you. Nuhun pisan. Ya, Bye-bye. Eyang. Nanti kalau coronanya udah selesai kita silaturahmi ya Eyang ya, ketemu ya. Iya, dadah. Ya Eyang. Oke, itu dia tadi ya. Kita udah banyak ngobrol dan juga banyak tips tentang kehidupan dari Eyang Titi. Pasti ini bermanfaat banget buat kita ya. Oke, besok masih ada teman saya, anchor CNN Indonesia juga. Ada Aziza Hanum, topiknya apa? Nah, pastikan Anda untuk melihat di Instagram @CNN Indonesia, @CNN Indonesia jam 7 malam, waktu Indonesia Barat. Oke, bagi yang mau lihat nanti ada di YouTube atau juga di Instagram TV-nya CNN Indonesia TV ya pastinya. Terima kasih sudah bergabung. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin dan semoga semuanya tetap semangat menjalani hidup ini ke depannya. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Semoga juga bisa hidup dengan hidup yang lebih baru lagi. Oke, dadah, sampai jumpa.